Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Aidil Fitri 1446 ini sudah diberikan kudrah dan iradahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru, kita ungkapkan sepenuh hati rasa kegembiraan dan rasa syahdu, sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa huranya kita, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari bulan-bulan yang lain dan daripada malam-malam yang lain. Satu kali melakukan ibadah, Allah akan melipat gandakan pahala kita sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak pada malam Lailatul Qadar tersebut. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahawa kita belum bisa memaafkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal, karena bulan yang suci sudah berlalu. Seperti kita tidak merelakan keluarga kita yang kembali kepada Allah. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dapat menebus dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'atat da'i idza da'anni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid, tempat yang suci, untuk menjalankan solat Aidil Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah. Kita rayakan lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahawa ke depannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Aidilfitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan persaudaraan, pertalian kerabat dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahawa menjalin hubungan baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa, baik kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita semua tahu Allah itu Al-Tawwab, Maha menerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya, namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya, karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah, belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain mendendam kesal kepada kita, mengetahui dari kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahawa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku sekalian, pada prinsipnya dengan merayakan Aidilfitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adinun."
Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita, janganlah diperpanjang masalah antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan. Mari kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amal kita, serta Allah menjadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya ini khutbah singkat tentang Aidil Fitri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.